kita lanjut ini Pak Nanang. Kita ingin mengenal lebih dekat Kak Nanang mengenai moderasi beragama. Iya, beragama itu bukan mazhab, bukan agama baru, bukan sekte atau aliran atau apapun, ya bukan. Tetapi moderasi beragama itu adalah tadi sudah disinggung cara pandang, sikap, perilaku dalam mengimplementasikan nilai-nilai beragama, kehidupan beragama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, taat hukum, taat konstitusi, dan seterusnya gitu ya. Iya, lagi nih ya. Kemudian karena kita ingin tahu signifikansi moderasi beragama bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Baik, sebut orang dan memang faktanya begitu sebagai negara religius. Ya. Negara yang sangat happy dengan agama gitu ya. Ya. Maka aspek religiusitas ini memang merupakan aspek penting dari kehidupan bernegara di Indonesia, karena Indonesia negara religius. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik dan pas untuk Indonesia. Ungkapan dari Hans Kung kalau tidak salah itu begini Kak Lydia. Hans Kung mengatakan bahwa tidak mungkin ada perdamaian di sebuah negara, apalagi yang religius, negara religius, jika tidak ada perdamaian antar agama di negara itu. Ada lanjutannya lagi, tidak mungkin ada perdamaian antar agama di sebuah negara apabila tidak ada dialog antar agama. Ada lanjutannya lagi, tidak mungkin ada dialog antar agama jika tidak mau memahami ajaran dasar dari masing-masing agama. Nah, karena kalau kita tidak mau mengenal, tidak mau mengetahui ajaran agama yang berbeda, nanti yang ada itu prasangka. Tidak adil dong kita membicarakan orang lain. Hanya teori begitu ya? Iya, kita membicarakan orang lain hanya dari sudut pandang kita. Itu tidak adil, apalagi agama yang sensitif kan. Maka kalau kita ingin mengetahui agama yang berbeda itu, kita harus bertanya kepada pemeluk agamanya gitu. Nah, maka di sana baru akan ada dialog antar agama dan baru akan ada kedamaian antar agama. Dan baru negara itu akan damai. Ini kembali lagi ke topik, kembali ke laptop ini ya. Refleksi pelaksanaan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya. Ini di Kabupaten Tuban ini bagaimana? Ya, kenapa saya betah gitu kan? Karena peserta kemarin waktu orientasi pelopor ya Kementerian Agama itu antusias. Itu luar biasa begitu sangat bersautan. Jadi bagi fasilitator atau narasumber itu kan yang paling ditakuti dalam tanda petik itu kan kalau tidak ada respon. Tidak ada respon. Itu responnya luar biasa. Respon itu sebetulnya tidak harus manut, tetapi mempertanyakan, tetapi mengkritisi dan sebuah informasi itu kan akan betul-betul valid ketika ada proses itu. Dan itu bisa. Puji syukur, marilah kita limbahkan kehadiran Allah SWT karena karunia-Nya semata. Pada kesempatan ini kita masih bersama dalam program acara On Week Studio Kemenak Tuban dengan tema Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia bersama saya Lydia Mariati. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Sikap toleransi harus dimulai dari diri sendiri, kemudian diimplementasikan ke dalam keluarga sebagai kelompok terkecil, kemudian seterusnya menjadi tatanan masyarakat yang beragam, gitu ya. Dan sudah hadir di tengah kita, beliau luar biasa, tamu kehormatan ini ya, Fasilitator Nasional Moderasi Beragama. Beliau adalah
Dr. Nana Hasan Susanto MDDI dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Apa kabar Pak Nanang? Baik, Kak Lydia. Kak Lydia, betul. Berarti Kakak Nanang biar kita seumuran begitu ya. Yang beruntung kalau seumuran saya apa di situ saya. Ya? Oh gitu. Jelas saya, Anda yang dirugikan. Siap. Tetap semangat ya di awal tahun 2024 ini. Semangat. Harus luar biasa. Itu yang harus kita contoh. Sebelum kita lanjut ini Pak Nanang, kita ingin mengenal lebih dekat Kak Nanang mengenai moderasi beragama. Iya. Baik. Iya, ini titik berangkat yang kayaknya penting ya, karena masih tidak sedikit orang-orang yang kayaknya salah paham dalam memahami moderasi beragama. Wah, ini mazhab baru, apalagi ini, gitu kan? Agama apa lagi ini, gitu kan? Itu masih tidak sedikit yang begitu. Jadi ini langkah masuk yang pertama yang penting dulu ya. Jadi moderasi beragama itu bukan mazhab, bukan agama baru, bukan sekte atau aliran atau apapun ya, bukan. Tetapi moderasi beragama itu adalah tadi sudah disinggung cara pandang, sikap, perilaku dalam mengimplementasikan nilai-nilai beragama, kehidupan beragama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, taat hukum, taat konstitusi, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada dua hal ya sederhananya, dan coba singkat saja ya. Ada dua hal yang perlu dipisahkan, yaitu aspek internum dan eksternum. Internum itu adalah aspek privat. Aspek privat itu adalah wilayah pribadi kita dalam beragama. Nah itu yang ya pribadi sifatnya, jadi kita mempercayai agama masing-masing itu silahkan pribadi. Nah, tetapi pada aspek eksternum atau aspek publik, jangan sampai sikap keberagaman kita ini itu malah justru merusak tatanan kehidupan sosial, tidak toleran terhadap orang lain, merusak nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan seterusnya. Nah, moderasi beragama itu masuk pada wilayah eksternum tadi itu, masuk pada wilayah publik ya. Jadi kalau wilayah pribadi ya itu terserah. Jadi kita moderasi beragama tidak masuk ke dalam wilayah privat, tapi sosialnya. Jadi begitu penekanannya ya Kakak ya. Karena pada prakteknya meskipun agamanya sama, tetapi praktek mengejawantahkan nilai-nilai agama itu kan seringkali berbeda ya. Nah, maka pengejawantahan dalam publik itu yang wilayah dari moderasi beragama. Maka namanya bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Bukan memoderasi agama. Bukan. Betul. Bukan ya betul. Bukan. Betul. Itu sudah jawaban bagus itu, simpel tapi bagus itu. Bukan agamanya yang dimoderasi, tapi pemahaman keberagamaannya. Tapi tindakan keberagamaannya, karena faktanya walaupun satu agama, tetapi pandangan keberagamaan, sikap keberagamaan itu berbeda antara satu dan lainnya. Intinya saling menghormati, begitu ya. Kalau agamaku tetap agamaku, ada begitu kan di dalam Al-Quran ya, agamaku, agamamu, agamamu. Nggak mungkin kita masuk ke ranah yang private itu. Kita Anda suka kopi, silakan. Saya suka teh, boleh dong, gitu kan. Yang penting jangan mengolok-olok kalau Kakak Lydia suka kopi, dan juga iya tidak boleh mengolok-olok saya suka teh. Kopi itu baik loh Kak, begitu ya. Iya. Teh itu nggak baik loh di mata, begitu ya. Iya. Baiknya di mulut gitu. Iya. Ya, kira-kira begitu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Kak Nanang ya, evaluasi pengaruh keutamaan moderasi beragama di Indonesia ini apa sih? Memang kalau dosen itu beda gitu ya, jadi lebih ilmiah begitu. Kak? Padahal ilmiah itu mempersulit ya sebetulnya ya, intinya ya sama gitu. Iya baik. Jadi
Moderasi Beragama ini sudah menjadi program pemerintah. Iya. Sejak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu mencanangkan wacana moderasi beragama, dan ini ditangkap oleh pemerintah. Ada Perpres nomor 18 tahun 2020, ada RPJMN, sampai yang terakhir ini didukung oleh Perpres ya, sampai Presiden, peraturan Presiden 2023 kemarin. Nah, maka pengaruh utama moderasi beragama ini dilakukan cukup masif memang. Dan saya memang belum melakukan penelitian, tapi saya merasa lumayan ada pengaruhnya ya, lumayan ada dampaknya ya. Jadi misalnya dalam konteks dosen, dosen, itu penelitian para dosen itu sudah banyak yang menganggap isu moderasi beragama. Nah, kemudian juga media-media yang dulunya lebih banyak dikuasai oleh kalangan-kalangan yang dalam tanda petik eksklusif begitu, bukan tidak mengatakan kalau benar dan salah susah ya, tapi di tatanan publik ini seringkali mengganggu gitu ya. Kayak misalnya merusak rumah ibadah orang lain, itu kan harus memaksakan diri untuk dalam tanda kutip garis keras gitu ya, secara keras memang. Pikirannya keras, keras. Itu media itu dulunya dikuasai oleh kalangan-kalangan eksklusif. Nah sekarang melalui pengaruh utama moderasi beragama ini itu sudah mulai ada pembanding. Saya juga belum melakukan penelitian lagi apakah media sosial terutama media di web itu apakah sudah berimbang atau yang pengaruh utama moderasi beragama sudah lebih tinggi atau belum. Tapi minimal ada pembanding. Misalnya di Kementerian Agama itu ada Arina, kemudian di kampus saya juga ada Hijrah Tuna, dan kampus-kampus kayak yang lain. Arina boleh dijelaskan itu apa itu? Arina itu media dengan tagline menebar rahmah, memberikan arah dan menebar rahmah kalau nggak salah. Jadi gini. Itu di kampus ya? Di diktisnya ya. Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Pusat. Jadi orang sekarang ini kan mencari informasi tentang keagamaan itu kan instan, karena yaitu dampak wajar konsekuensi logis dari era digital ya, karena semuanya sudah tersaji di gadget, maka informasi keagamaan itu dicari di gadget. Dan kalangan-kalangan eksklusif ini mengetahui momentum itu dan memang turistar. Jadi mayoritas web ini dulunya dikuasai oleh kalangan itu. Sehingga anak-anak muda kita ketika mencari tahu tentang informasi keagamaan itu yang muncul itu web itu dulu gitu. Nah ini disadari akhirnya oleh dunia kampus, oleh Kementerian Agama Pusat, bahwa perkembangan zaman ini kita juga harus main media. Jangan sampai informasi keagamaan itu informasi keagamaan yang berbau kebencian, gitu. Tetapi informasi keagamaan yang mendamaikan, karena memang tujuan utama agama kan itu. Kalau menanggapi dari yang disampaikan Kak Nanang tadi, memang menurun begitu ya. Jadi saya ini sebagai masyarakat penikmat medsos gitu kan, dulu kan sehingga postingan-postingan yang ada di medsos baik sekarang kan lagi maraknya TikTok tuh ya. Jadi dioper-oper. Jadi semua jadi orang-orang yang memang dia agak sepaham dengan garis keras itu, dia akan men-share itu terus. Nah, kebetulan Kak Nanang kami dulu pernah ada tamu, beliau non sewu, seorang napiter, beliau didampingi oleh ketua Kesbangpol Kabupaten Tuban waktu itu main ke podcast. Iya, beliau menerangkan dakwahnya itu memang lewat medsos. Iya, jadi dakwah lewat medsos itu dakwah yang paling lemah menurut mereka, sehingga medsos sangat dikuasai. Terus mereka juga memberikan celah begitu ya, celah kepada memang kayak ada semacam ilmu gitu loh, semacam doktrin. Kalau dakwah yang paling ringan, yang paling lemah itu adalah lewat medsos. Tingkatan paling bawah. Ya itu lewat medsos. Jadi kalau itu pun tidak dilakukan, padahal
itu sangat menguasai pikiran orang seperti yang Kakak Nenang sebutkan tadi. Banyak remaja, banyak anak muda itu melihatnya, mencarinya dari medsos karena praktis gitu kan, instan. Nah itu yang sangat bahaya begitu ya Kak Nenang ya. Jadi kita bersyukurlah ini. Iya. Ada apalagi kemarin dilaksanakan orientasi penguatan moderasi beragama untuk Kabupaten Tuban begitu ya. Terima kasih Pak Nanang, ini salah satu fasilitator nasional yang 4 hari memberikan kami ilmu begitu. Saya 4 hari dikasih makan terus sama timnya Kak Lydia, ini luar biasa ini. Kasih makan. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Kemudian Kak Nana, kita ingin tahu signifikansi moderasi beragama bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Baik, ini menarik sekali nih. Saya sampai tarik nafas dulu ya. Oh boleh minum dulu loh, boleh minum santai aja. Boleh. Saya juga mau minum nih, mau nggak Kak Nana? Baik, Indonesia ini sering disebut orang, dan memang faktanya begitu, sebagai negara religius. Negara yang sangat happy dengan agama gitu ya. Maka aspek religiusitas ini memang merupakan aspek penting dari kehidupan bernegara di Indonesia, karena Indonesia negara religius. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik dan pas untuk Indonesia. Ungkapan dari Hans Kung kalau tidak salah itu begini, Kak Lydia. Hans Kung mengatakan bahwa tidak mungkin ada perdamaian di sebuah negara, apalagi yang religius, negara religius, jika tidak ada perdamaian antar agama di negara itu. Ada lanjutannya lagi, tidak mungkin ada perdamaian antar agama di sebuah negara apabila tidak ada dialog antar agama. Ada lanjutannya lagi, tidak mungkin ada dialog antar agama jika tidak mau memahami ajaran dasar dari masing-masing agama. Nah, karena kalau kita tidak mau mengenal, tidak mau mengetahui ajaran agama yang berbeda, nanti yang ada itu prasangka. Tidak adil dong kita membicarakan orang lain. Hanya teori begitu ya? Iya, kita membicarakan orang lain hanya dari sudut pandang kita. Itu tidak adil, apalagi agama yang sensitif kan. Maka kalau kita ingin mengetahui agama yang berbeda itu, kita harus bertanya kepada pemeluk agamanya gitu. Nah, maka di sana baru akan ada dialog antar agama, dan baru akan ada kedamaian antar agama, dan baru negara itu akan damai. Itu kata Hans Kung ya. Kata Hans Kung. Maka moderasi beragama ini tadi juga disampaikan dalam refleksi acara yang tadi itu ya, bahwa salah satu peserta namanya Mbak Mei itu, ya itu yang peserta favorit ya. Itu kebetulan dari Konghucu, itu Mbak Mei mengatakan, saya sangat senang sekali, saya sangat respect sekali, karena pada acara moderasi beragama ini katanya saya jadi mengenal ajaran-ajaran agama yang berbeda. Kemudian saya jadi lebih respect kepada ajaran agama yang berbeda, dan ajaran kebaikan dari agama Konghucu itu difoto oleh para peserta yang lain, dan saya senang karena mereka jadi tahu ajaran agama kita gitu. Tahu itu lagi-lagi bukan berarti kita mau menjadi agama mereka, bukan loh, tapi jangan prasangka. Jadi contohnya begini, mungkin saya bisa menambahi sedikit Kak Nanang. Yang dimaksud di sini adalah tahu bahwa di masing-masing agama itu punya ajaran yang memang untuk hidup rukun, saling menghormati sesama pemeluk agama begitu. Jadi Hindu mengajarkan demikian juga, Islam mengajarkan demikian juga, Kristen juga begitu, Konghucu juga begitu. Akhirnya aslinya sama. Jadi bukan
bukan ibadahnya ya, tapi Iya, lebih ke bukan mencampur adukan ibadah, mencampur bukan. adukan keyakinan, Ibadah bukan. kembalinya ke private yang tadi, Iya, ini iya, iya. sosialnya begitu. Luar Jadi biasa ini. saya Layak belajar, jadi instruktur saya nasional ini. belajar dari panjenengan. Saya dengerin kemarin ya. Hmm. Ini gimana karena nanti lanjutin lagi. Iya, iya itu betul ya, betul sekali ya. Eh, jadi saya juga yakin bahwa inti dari ajaran semua agama, terutama bagi saya Islam ya, yang saya yakini ya, itu adalah kedamaian, kemaslahatan, menebarkan kedamaian, menebarkan keadilan, membela yang tertindas, kaum lemah gitu. Nah, bukan hanya menonjolkan aspek identitasnya gitu. Saya yakin kalau Nabi Muhammad masih hidup, kemudian melihat umatnya mengatasnamakan agama beliau, meneriakkan takbir Allahu Akbar, kemudian merusak agama lain, mengusir agama minoritas dari tempatnya, membakar rumah ibadahnya, maka akan menangis. Kan bukan itu tujuan agama itu. Saya yakin akan menangis. Tapi ketika melihat umatnya itu tolong menolong itu, termasuk terhadap agama yang berbeda, menciptakan keadilan, kedamaian, ada dia itu berkah gitu bagi orang lain gitu. Bukan kehadirannya itu, oh kok ada dia lagi gitu kan. Nah itu fungsi agama itu diturunkan itu sebetulnya itu. Jadi kalau di Islam mungkin intinya dari semuanya adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk semua, bukan hanya orang Islam saja, tapi untuk semua yang ada di bumi ini, tidak hanya manusia, termasuk hewan, tumbuhan, semuanya harus kita begitu ya. Kak Nanang, ini kembali lagi ke topik, kembali ke laptop ini ya. Refleksi pelaksanaan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya ini di Kabupaten Tuban ini bagaimana? Iya, jujur saya sangat betah di Tuban ini. Alhamdulillah. Apa yang bikin betah nih? Karena nggak hujan-hujan, mendung saja. Jadi makanannya enak-enak gitu kan. Oh, tapi kok nggak nyambung ya? Saya seneng soalnya berarti kalau orang berpikiran tentang Tuban yang ada di kepalanya makanan. Kenapa humusnya gemuk? Karena makanan. Aduh, saya nggak mengatakan gemuk loh ya. Saya sadar diri. Damai-damai. Lanjut. Iya. Kenapa saya betah gitu kan? Karena peserta kemarin waktu orientasi pelopor ya Kementerian Agama itu antusias, itu luar biasa begitu, sangat bersautan. Jadi bagi fasilitator atau narasumber itu kan yang paling ditakuti dalam tanda petik itu kan kalau tidak ada respon. Tidak ada respon. Itu responnya luar biasa. Respon itu sebetulnya tidak harus manut, tetapi mempertanyakan, tetapi mengkritisi dan sebuah informasi itu kan akan betul-betul valid ketika ada proses itu. Dan itu bisa terjadi, memberikan counter balik gitu ya. Dan itu terjadi, dinamikanya luar biasa. Jadi saya menduga bahwa secara nilai-nilai masyarakat Tuban ini, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan itu sudah dipupuk, saya yakin gitu. Apa itu ya memang kemarin itu peserta tetap mendapatkan hal yang baru, tetapi itu tidak menyusahkan kita gitu dalam melakukan mainstreaming moderasi beragama. Luar biasa. Terima kasih nih, perlu kami informasikan ya, kemarin kita melaksanakan kegiatan orientasi penguatan moderasi beragama di Kabupaten Tuban, diikuti oleh 27 orang yang terdiri dari tokoh agama. Di situ ada ketua PCNU, ada ketua PD Muhammadiyah, ada FKUB dari bermacam-macam agama, ada FKUB Putri juga dari bermacam-macam agama, kemudian ada dari generasi pemuda lintas agama yang biasa kita singkat Gema Utama, kemudian media juga ada, kemudian dari Kemenak sendiri ada, Kasih Bimasnya juga bersedia ikut, kepala KUA, kemudian pengawas, kemudian ASN. Jadi kayaknya sudah terpenuhi walaupun hanya 27 orang tapi mewakili begitu, dan antusiasme peserta luar biasa.
Nanti bisa dilihat di rekaman kami ya. Kalian Luar biasa, promosi ya. luar biasa sekali mereka merasa mendapatkan ilmu begitu dari para fasilitator yang memang sangat luar biasa. Walaupun cuma 4 hari, tapi yang didapat itu katanya banyak gitu kan. Terima kasih. Saya mau wakili lagi sekali lagi terima kasih. Iya, Ini. sama-sama. Sebaliknya kami juga mendapatkan banyak sekali, banyak ilmu, banyak informasi, banyak dan lain-lain lah. Luar biasa beban ini, keren. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri nih, mungkin ada kesan dan pesan untuk masyarakat Tuban di Kak Nana. Iya baik. Kalau refleksi ya, refleksi kemarin saya melihat antusias peserta itu, saya melihat nilai-nilai penghargaan terhadap orang yang berbeda itu sudah ditanam, sudah dijaga dan dipelihara oleh masyarakat kita. Itu luar biasa, itu harus dijaga karena itu adalah kekayaan ya, kekayaan kita. Jangan sampai bumi Nusantara gitu kan, bumi kita bersama ini itu tetap dijaga. Jangan sampai bumi tempat kita minum, tempat kita tumbuh, tempat kita hidup, tempat kita nanti anak cucu kita juga melanjutkan kehidupan kita, itu menjadi porak-poranda karena pemaksaan kebenaran kelompok tertentu gitu. Jadi harus dijaga, dan kalau bukan kita siapa lagi yang akan dijaga. Jangan sampai konflik yang banyak terjadi di negara luar sana karena perbedaan itu juga terjadi di kita. Sebetulnya alasan untuk konflik di kita lebih banyak, karena perbedaan di kita lebih banyak, agama di kita lebih banyak, satu agama saja banyak aliran-aliran begitu. Kemudian juga banyak bahasa, wilayahnya luas, bahasanya juga banyak dan seterusnya, etnisnya juga banyak, bahasa yang digunakan banyak, tetapi sampai saat ini kita masih mampu menjaga perbedaan, dan kita berharap sampai nanti kita akan tetap mampu menjaga keharmonian gitu, sebagai warisan yang luar biasa dari para nenek moyang kita. Itu. Oke, terima kasih. Harmoni dalam keberagaman itu sangat perlu, apalagi mereka sudah mengatakan begitu, memang mereka sudah hidup berdampingan begitu ya. Alangkah baiknya kalau kita yang sudah sesama ini, Kak Nanang juga begitu. Jadi memoderasikan diri sendiri dulu, selesai dengan dirinya sendiri dulu, baru mencontohkan dari tadi. Selain agama aja bisa rukun, masa kita yang seagama nggak bisa gitu kan ya. Pemirsa semua dulu Kemelak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita kali ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kementerian Agama tercinta dimanapun kita berada. Berliterasi ke Tasikmalaya. Marilah bersama saling menghormati sesama umat beragama. Membawa galah untuk menangkap ikan. Jika kami ada salah, mohon dimaafkan. Saya Raja Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.